Halo sahabat belajar, jumpa lagi dalam media pembelajaran interaktif khusus SMK Protelan. Dalam media pembelajaran kali ini, sahabat belajar akan mengetahui yaitu tentang laundry, memahami peralatan manual dan peralatan makinal. Adapun tujuan pembelajaran yang sahabat peroleh dengan menyaksikan video interaktif ini, yaitu sahabat belajar mampu memahami secara detail jenis peralatan manual dan peralatan makinal laundry yang umum digunakan dalam melayani pencucian sesuai dengan standar industri. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang sahabat belajar peroleh. Nah, sebelum sahabat melanjutkan menonton video kali ini, mohon berkenan sahabat untuk menekan tombol like, share, and subscribe pada channel ini, sehingga kedepannya channel ini mampu ditingkatkan untuk pembelajaran materi berikutnya. Nah, mungkin sahabat belajar sudah pernah mengetahui apakah yang dimaksud dengan peralatan laundry. Nah, peralatan laundry ini peralatan yang umum digunakan dalam proses pencucian, yaitu suatu sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam proses pencucian agar mampu mempercepat proses pencucian dengan hasil yang lebih maksimal untuk kepuasan pelanggan. Itulah yang dimaksud dengan peralatan laundry. Adapun jenis-jenis peralatan laundry. Nah, sahabat belajar akan mengetahui jenis peralatan laundry. Yang pertama ada peralatan manual. Yang kedua ada peralatan makinal. Apa yang disebut dengan peralatan manual? Nah, peralatan manual ini peralatan yang digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia sebagai peralatan penunjang dalam proses mendukung peralatan atau pencucian secara makinal. Sedangkan peralatan makinal yaitu peralatan yang digunakan oleh manusia dengan bantuan tenaga mesin dengan memanfaatkan energi listrik atau sumber energi lainnya. Nah, demikianlah perbedaan antara peralatan manual dan peralatan makinal. Nah, kalau kita pelajari secara detail, berikut ini adalah contoh-contoh peralatan manual yang sering sahabat belajar jumpai dalam proses membantu pencucian. Nah, peralatan yang pertama ini disebut dengan troli laundry. Nah, troli ini difungsikan untuk menampung semua linen-linen kotor yang telah didapatkan dari kamar tamu. Yang kedua disebut dengan iron board yang dipergunakan untuk proses penyetrikaan. Selanjutnya, ini disebut dengan timbangan, alat mengukur berat pakaian. Selanjutnya, ini disebut dengan bucket, difungsikan pada saat untuk melakukan perendaman atau disebut dengan pre-washing. Dan selanjutnya, ini disebut dengan hand brush, difungsikan untuk menggosok noda yang menempel di pakaian. Berikutnya disebut dengan water scoop untuk mengangkat air. Dan berikutnya disebut dengan hanger untuk menggantung pakaian pada saat penjemuran. Nah, ini disebut dengan sendok takar untuk mengukur chemical yang digunakan pada saat pencucian. Nah, berikut ini disebut dengan marker mesin untuk menandai pakaian tamu. Dan terakhir, ini disebut dengan rak lena untuk menata pakaian yang sudah dicuci. Nah, sahabat belajar, demikianlah peralatan manual yang umum digunakan pada saat pencucian. Nah, selain peralatan manual, ada peralatan manual kombinasi, yaitu kombinasi antara manual dan peralatan makinal. Pertama disebut dengan setrika uap gas
Jadi setrika yang digunakan dengan menggunakan bantuan uap. Berikutnya, ini disebut dengan setrika uap elektrik. Nah, setrika ini untuk melakukan penyetrikaan dengan menggunakan bantuan listrik dan uap. Dan terakhir, ini disebut dengan setrika manual atau iron manual. Setrika ini dipergunakan untuk menyetrika secara manual menggunakan bantuan tenaga manusia dan elektrik. Berikutnya kita akan mempelajari peralatan makinal. Nah, peralatan makinal ini peralatan yang digerakkan dengan menggunakan bantuan elektrik. Yang pertama, ini disebut dengan washing machine, mesin cuci dalam proses pencucian. Yang kedua, berikutnya disebut dengan alat ekstraktor mesin, dipergunakan untuk membilas pakaian dari mesin cuci. Berikutnya, ini disebut dengan dry tumbler, untuk mengeringkan pakaian hingga siap disetrika. Dan berikut ini disebut dengan pressing mesin, jadi alat untuk penyetrikaan secara otomatis. Selanjutnya, ini disebut dengan dry cleaning mesin, jadi mesin pencucian tanpa menggunakan air. Dan terakhir, ini disebut dengan spot removing mesin, jadi mesin dipergunakan untuk mengangkat noda yang menempel pada pakaian. Nah, sahabat belajar, demikianlah peralatan utama yang dibutuhkan pada saat melakukan pencucian. Nah, selain itu, ada beberapa jenis press atau penyetrikaan. Yang pertama disebut dengan third press unit, terdiri dari yaitu Shaper Mozart press. Jadi mesin press dipergunakan untuk mengencangkan pada areal lengan. Berikutnya ini disebut dengan collar atau clasp seat press, itu mesin press dipergunakan pada areal pinggang. Kemudian ada yoke press, jadi mesin press dipergunakan pada areal badan baju tersebut. Berikutnya, ini disebut dengan folder third press. Jadi mesin press secara otomatis melipat pakaian sesuai dengan jenisnya. Nah, demikianlah mesin press yang disebut dengan third press unit. Sahabat belajar, berikutnya ada yang disebut dengan utility press. Utility press ini mesin press dipergunakan untuk skala besar pada linen hotel. Yang pertama, ini disebut dengan flat roll iron, atau disebut dengan kalender. Ini dipergunakan untuk melakukan penyetrikaan sheet dengan skala besar. Kemudian, ini disebut dengan foam finisher atau Suzuki, untuk penyetrikaan pada lengan baju dengan menggunakan gas. Dan terakhir, ini disebut dengan silk press unit, jadi khusus untuk menyetrika pada kain sutra. Nah, sahabat belajar, itulah jenis utility press yang umum digunakan di laundry. Berikutnya perlengkapan pendukung untuk pencucian tamu. Nah, perlengkapan ini selalu dibutuhkan pada saat selesai atau sebelum melakukan pencucian. Apa saja peralatan ini? Nah, yang pertama ada disebut dengan kantong plastik atau penutup jas sebagai finisher. Yang kedua ada yang disebut dengan tas tempat laundry atau laundry bag. Berikutnya ada plastik pembungkus cucian atau plastik bag. Ada gantungan baju hanger. Yang kelima ada keran karton untuk melipat baju.
kemudian ada kartu untuk setrika atau pressing tag, ada daftar cucian laundry list, kemudian ada bon cucian, kemudian formulir penjualan, ada plaster dan yang lainnya. Nah, sahabat belajar, demikianlah video singkat tentang bagaimana memahami peralatan manual dan peralatan makina laundry. Semoga materi ini memberi manfaat dalam belajar dan menambah wawasan. Apabila sahabat berkenan, mohon menekan tombol like, share, and subscribe pada channel ini. Baiklah, sampai jumpa pada video berikutnya. See you, goodbye.